Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Sebelum kita mengawali pelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas maju ke depan. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Mulai. Doa selesai. Silakan ketua kelas duduk kembali. Untuk memastikan kehadiran siswa, Ibu akan absen ya. Juliana, hadir Bu. Jenisa, hadir Bu. Ayu Widianisi, hadir Bu. Lilis Sugiyati, hadir Bu. Muhammad Juan,
nilai jual lebih tinggi lagi anak-anak saya ya. Dan daya saing produksi di pasar praktik langsung mengelompokkan hasil panen yang telah disediakan. Berarti kita harus benar-benar melakukan budidaya itu dan memanen hasil yang baik dan bagus. Akan terlihat nilai jual produksi di pasar itu akan lebih laku lagi, lebih tinggi lagi nilai jualnya. Lanjut ya. Apa itu pemanenan dan pasca panen? Siapa yang bisa? Nah, coba Sri, jelaskan apa itu pemanenan dan pasca panen. Menurut saya, pemanenan merupakan tahap akhir atau proses pengambilan hasil budidaya. Pasca panen adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah proses panen seperti pengeringan, rotasi, dan pengemasan. Nah, betul sekali. Tepuk tangan dulu. Siapa lagi yang bisa? Nah, persilakan Bicewati anak saya. Menurut saya, panen kota adalah metode panen di mana semua panen diambil sekaligus dari kolam pada waktu tertentu. Sedangkan panen sebagian adalah metode panen di mana hanya sebagian dari hasil panen yang diambil. Metode ini mempengaruhi budidaya untuk melakukan panen secara bertahap. Nah, tepuk tangan dulu. Berarti anak-anak saya sudah pada tahu di tahapan pemanenan dan pasca panen. Nah, Ibu akan memperjelaskan lagi. Pemanenan adalah kegiatan yang dilakukan setelah masa pemeliharaan. Ikan selesai dan ikan sudah mencapai ukuran yang sesuai dengan pasar. Berarti yang dimaksud di sini adalah ketika ikan itu sudah besar, sudah ukurannya besar dan bobot badannya itu juga sudah besar, otomatis kita sudah melakukan pemanenan. Nah, ukuran sudah bagus, bobot badannya sudah bagus, ukuran ikannya juga sudah bagus, berarti nilai jual di pasar itu sangat tinggi. Nah, penanganan dan pasca panen adalah berbagai tindakan atau perlakuan yang diberikan pada hasil perikanan setelah panen hingga komoditi berada di tangan konsumen. Nah, penanganan, anak-anak tahu penanganan? Penanganan itu kita menjaga kualitas ikan yang kita budidaya, yang kita panen. Berarti kalau penanganan kita kurang, otomatis hasil yang kita budidaya itu kurang juga nilai pasarnya yang kita jual. Nah, anak-anakku harus penanganan ini benar-benar harus kita terjaga supaya mutu dan kualitas ikan itu bagus dan sehat dan dikonsumsi oleh konsumen. Lanjut. Nah, prinsip-prinsip pemanenan ikan. Prinsip-prinsip pemanenan ikan yang kita pelajari ini harus kita mempelajarinya karena pemanenan ikan merupakan salah satu terpenting yang harus dikuasai oleh siswa. Kalau kita tidak mempelajari prinsip-prinsip ini, otomatis kita tidak bisa melakukan budidaya anak-anak saya. Nah, tidak bisa kita melakukan budidaya, otomatis kita tidak memanen hasil ikan yang bagus atau memanen ikan yang tidak baik. Otomatis kita harus mempelajari prinsip-prinsip pemanenan ikan. Penguasaan pengetahuan dan keterampilan pemanenan akan meningkat budidaya ikan. Sebaiknya digunakan pemanenan yang salah dapat menurunkan harga produk, bahkan ikan hasil produksi kita tidak laku di pasar. Nah, makanya kita harus mempelajari tentang pemanenan ikan. Harus kita mempelajari prinsip-prinsipnya, cara-caranya supaya ikan kita itu laku terjual di pasaran. Bisa dimengerti? Bisa. Lanjut. Nah, Ibu Guru, waktu panen itu kapan? Nah, kita harus mempelajari juga penentuan waktu panen ikan. Kalau pasar itu sudah permintaannya banyak, otomatis kita harus tahu penentuan waktunya. Apakah ikan kita itu sudah
melakukan budidaya itu sudah umurnya 4 bulan, otomatis ikan kita juga itu bisa dipanen. Nah, disitulah kita penentuan waktu. Waktu pemanenan pada kegiatan pembenihan ikan, memanen benih ikan umumnya memiliki 2 tujuan, yaitu menjual dan memelihara benih hasil panen. Penentuan waktu panen pada kegiatan pembenihan ikan sesuai dengan perencanaan produk, kegiatan pembenihan ikan dan permintaan pasar. Berarti kalau kita memanen ikan itu tergantung dari permintaan pasar. Kalau pasar itu sudah meminta, segera kita melakukan pemanenan. Bisa dimengerti? Bisa. Lanjut. Nah, teknik panen ikan. Panen merupakan salah satu bagian terpenting dari budidaya ikan. Akan tetapi sering terabaikan dan tidak terencana dengan baik. Pemanenan harus dilakukan persiapan dengan baik, meliputi penampungan ikan pada teknik pemanenan, pengangkutan, jarak pengiriman dan kondisi ikan yang akan dipanen. Nah, yang bertujuan di sini kita harus benar-benar cara tekniknya. Cara tekniknya itu kita harus menyimpan dengan baik. Kalau kita sudah melakukan panen, otomatis kita harus benar-benar melihat cara tekniknya dulu. Nah, cara tekniknya kalau kita mau simpan ikan kita itu supaya awet, otomatis kita pakai di kulkas atau freezer biar tetap segar, ya. Nah, berarti harus kita tahu tekniknya. Pengangkutan, jarak pengiriman dan kondisi ikan yang akan dipanen. Nah, seandainya kita mengirim ikan kita hasil panen kita di luar daerah, otomatis kita pakai box, pakai es batu, pakai di verbal dulu, baru kita kirim melalui mobil ataupun pick up. Nah, lanjut. Nah, ini contoh-contoh panen ikan di dalam kolam air tawar. Sebelum dilakukan pemanenan ikan di kolam, dilakukan pemberokan dengan mempuasai ikan selama 1-2 hari. Mempuasakan ikan dilakukan dengan tidak diberi makan. Nah, kenapa kita melakukan pemberokan sebelum kita melakukan panen? Karena kalau kita masih makan atau dikasih pakan untuk sebelum kita melakukan panen, akan cepat proses pembusukan di dalam perut. Otomatis ikan yang kita panen itu cepat busuk. Bisa dimengerti anak-anakku? Ya. Cepat busuk. Akhirnya ikan itu cepat tidak segar. Otomatis kita tidak melakukan pemberian pakan, kita melakukan pemberokan dulu atau berpuasa dulu ikan itu. Tidak diberikan makan. Bisa dimengerti? Ya. Pemanenan ikan di kolam dapat dilakukan dengan cara menangkap ikan menggunakan jaring dan mengeringkan kolam. Nah, sebelum kita melakukan panen, anak-anak saya, kita mengeringkan dulu kolam itu sendiri. Buka dulu pintu pengeluaran air, ditutup dulu pintu pemasukan air supaya kolam kita itu kering dan supaya kita tuh bisa melakukan panen. Bisa dimengerti? Ya. SMK? Bisa. SMK? SMK? Luar biasa. Lanjut. Pemanenan berdasarkan panen total dan panen sebagian. Nah, panen total ibu akan jelaskan sedikit. Panen total seluruh populasi ikan dalam satu kelompok kolam dipanen sekaligus ketika mencapai ukuran yang siap dijual. Nah, panen total anak-anakku sayang, ibu akan menjelaskan. Panen total itu jika umur ikan itu sudah sesuai standar kita panen dan sudah ikan itu ukurannya besar, sudah ikan itu sehat, sudah permintaan pasar itu, langsung kita panen total aja. Nah, dan juga ada juga panen total itu dipengaruhi oleh suhu atau lingkungan setempat. Bisa jadi di musim hujan, bisa kita panen total karena memang akan mempengaruhi ikan yang kita budidaya. Itu bisa jadi kita panen total. Nah, panen sebagian, seandainya permintaan pasar itu masih sedikit, boleh kita panen sebagian. Nah, jadi sebagian itu kita panen sesuai dengan permintaan pasar. Bisa dimengerti? Bisa. Nah, panen sesuai permintaan pasar berarti kita bisa panen sebagian atau ikan ini
jogging dulu, pemilihan ukuran dulu. Kalau masih kecil, kita masih melakukan budidaya. Kalau sudah besar, bisa kita panen. Itu namanya panen sebagian. Bisa dimengerti anak-anakku? Bisa. Nah, materi ibu sudah sampai di sini. Kita masuk ke LKPD. Anak-anakku, hari ini materi ibu sudah ibu jelaskan tadi. Kita masuk ke LKPD, lembar kerja peserta didik. Nah, ibu akan membagikan 3 kelompok. Nah, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, kelompok 1 coba maju ke depan untuk mengambil lembar LKPD-nya. Ini saya kelompok 2. Kelompok 3. Maju ke depan. Nah, anak-anakku sayang, lembar LKPD-nya sudah ibu bagikan. Kita akan berdiskusi, masing-masing kelompok berdiskusi, dan anak-anakku persilakan diskusikan apa yang ibu kasih tadi, lembarnya tadi. Jangan lupa mengirim nama kelompok di atas ya. Yang sempat kerjanya. Ibu kasih waktu 25 menit. Ibu kasih waktu 25 menit untuk mengerjakan soal. 25 menit sampai 30 menit. Nah, instruksi dari ibu akan membacakan ya. Jawab pertanyaan diberikan, 2 diskusikan secara berkelompok dan menjawab pertanyaan di bawah ini. 3 presentasikan dan katakan hasil kelompok yang anak kerjakan nanti ya. Selamat bekerja. Diskusikan.
Gimana? Yang kedua. Jadi bisa dimakan. Gimana kelompok 3? Hasil diskusinya gimana? Sudah.
Apa ada yang sulit? Sudah bisa dimengerti semuanya? Ya, sudah.
Silakan dengan baik dan didiskusikan. Tinggal 10 menit. Siapkan hasil dari diskusinya untuk dipresentasikan ke depan. Masing-masing kelompok siapkan hasil diskusinya akan dipresentasikan di depan. Nah, sisa waktu tinggal 5 menit. Udah kan? 5 menit. Gunakan waktu sebaik-baiknya diskusikan.
2 orang saja. Semuanya maju ke depan. Maju, sawah yang maju ke depan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan soal jelaskan menurut kelompokmu tentang permanenan. Permanenan ikan secara umum dapat diartikan sebagai kegiatan penanaman ikan dari habitatnya. Soal nomor 2, pilih salah satu permanenan secara total dan sebagian dan berikan bentuk budidaya apakah. Kita ambil contoh budidaya udang. Ketika udang telah mencapai ukuran panen yang optimal, seluruh kolam akan dipanen sekaligus. Sebutkan 3 cara penanaman pasca panen yang kalian ketahui. Pendinginan dalam kurung penurunan suhu ikan, contohnya dengan eskalada. 2. Pembekuan dalam kurung untuk merusak jaringan ikan, contohnya Starex. Penggaraman dalam kurung guna menghambat pertumbuhan bakteri. Itulah jawaban dari diskusi dalam kelompok kami. Kami akan membuka sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin bertanya? Kami dari kelompok 3 ingin memberi jawaban. Pertanyaan. Pertanyaan untuk kelompok 1. Faktor apa saja yang perlu dipertimbangkan saat panen sebagian? Kami akan menjawab dari pertanyaan kelompok 3. Berkaitan dengan faktor apa saja yang perlu dipertimbangkan saat panen sebagian? Jawabannya, ukuran ikan, kualitas air, kemungkinan pasar, daya produksi. Nah, kelompok 2 siap menjawab. Itu aja diskusi kelompok kami hari ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 1 sudah menambahkan hasil diskusi. Nah, untuk kelompok 2 maju untuk menyampaikan hasil diskusi kelompoknya.
cara dijual tanpa pemeliharaan atau lokasi. Sebutkan 3 cara penanaman dengan pasca panen yang kalian ketahui. Satu, pendinginan dengan es dalam wadah. 2, pengasapan pada suhu tinggi untuk memasak dan mengawetkan. 3, pengeringan ikan dijemur di bawah sinar matahari untuk menghilangkan kadar air. Saya jawaban dari kelompok kami. Kami akan buka sesi tanya jawab. Silakan kelompok mana yang Ayo, siapa yang mau bertanya? Kelompok 1. Kami dari kelompok 1 ingin mempertanyakan apa kelebihan dan kekurangan metode panen lokal. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Saya akan membacakan ulang soal yang dibacakan oleh dosen. Apakah kelebihan dan kekurangan metode panen lokal? Jawabannya, kelebihannya efisiensi dan harga jual tinggi. Kelebihan resiko tinggi jika terjadi gagal panen atau naik turun harga, pengaruh permintaan dan penawaran. Apakah jawabannya puas? Siap. Terima kasih atas perhatiannya. Bila ada kesalahan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 2. Selanjutnya untuk kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Maju ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mendiskusikan hasil kerja kelompok kami. 1. Jelaskan menurut kelompok kami tentang penanaman. Kegiatan penangkapan atau pengambilan ikan secara keseluruhan atau sebagian dikonsumsi atau tujuan lain seperti permintaan pasar. Nomor 2, pilih salah satu penanganan secara total dan sebagian dan berikan contoh budidaya apakah. Budidaya ikan nila. Semua ikan nila adalah kolam akan ditangkap sekaligus untuk menunggu, kemudian dipasarkan. Lanjut. 3. Sebutkan 3 cara penanganan pasca panen. Pendinginan dengan air es guna memperlambat pertumbuhan bakteri. Pengalaman, direndam dalam larutan garam untuk mengawetkan. Pengalenan ikan dimasak, dikemas dalam kaleng dan disterilkan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membuka sesi tanya jawab. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Ayo angkat tangan, kelompok
sudah mengerjakan diskusi yang sangat menarik sekali dan anak-anakku sangat pintar sekali. Tepuk tangan dulu. Duduk kembali seperti semula tadi. Nah, Ibu akan menampilkan video. Coba duduk yang rapi. Semuanya sudah siap? Nah, Ibu akan menampilkan video tentang pemanenan ikan nila di kolam air tawar. Ternak ikan nila dapat menjadi pilihan yang menjanjikan bagi pemula yang ingin mencoba budidaya ikan air tawar. Budidaya ikan nila merupakan salah satu ide bisnis yang menarik dan patut direalisasikan untuk pemula. Pasalnya, jenis ikan air tawar ini memiliki peminat pasar yang tinggi dan juga mudah dalam segi perawatan. Meski terlihat mudah dalam perawatan, namun sobat tidak boleh sembarangan mengelolanya. Sebab, ada beberapa tahapan cara yang baik dalam ternak ikan nila untuk pemula. Pertama-tama, pemilihan bibit ikan nila yang baik sangat penting dalam memulai usaha ternak ikan nila. Bibit ikan nila yang baik dan sehat cenderung memiliki warna cerah, kulit bersih dan halus, serta gerakan yang aktif dan cepat. Ikan yang sehat juga memiliki ukuran tubuh yang seragam. Hal ini akan memudahkan dalam pemberian makan dan pengelolaan kolam, serta memperkecil risiko kanibalisme di antara ikan nila nantinya. Periksa juga kebersihan bibit ikan nila. Hindari bibit ikan nila yang dipelihara dalam kolam yang kotor dan berlumpur. Hal ini berpengaruh pada kesehatan ikan nila yang akan dibudidayakan. Itulah sebabnya sobat harus memilih bibit ikan nila dari peternak yang terpercaya dan memiliki kualitas bibit yang terjamin. Dengan begitu, sobat dapat memastikan bahwa bibit ikan nila yang dipilih memiliki genetika yang baik dan sesuai dengan standar kualitas. Dengan memilih bibit ikan nila yang baik, kita akan memiliki fondasi yang kuat dalam memulai usaha ternak ikan nila. Selain itu, pastikan untuk selalu memelihara dan merawat bibit ikan nila dengan baik untuk memastikan pertumbuhannya yang optimal. Sobat juga bisa memilih jenis ikan nila yang sesuai dengan permintaan pasar. Sebelum memulai budidaya, ada baiknya sobat cari tahu terlebih dahulu mengenai lokasi budidaya ikan nila. Lokasi yang baik dapat membantu meningkatkan pertumbuhan dan kesehatan ikan nila. Usahakan memilih lokasi dengan dataran rendah dengan ketinggian sekitar 500 meter di atas permukaan laut karena ikan nila bisa tumbuh dengan baik di ketinggian ini. Lokasi yang bagus juga memiliki daya tangkap sinar matahari yang baik dan tidak terhindar dari rumput liar. Tanah di sekitar kolam harus cukup kuat dan stabil untuk menahan berat air dan ikan. Pastikan bahwa tanah yang dipilih tidak berlumpur atau tergenang air. Ketersediaan air yang bersih dan berkualitas juga menjadi hal penting dalam budidaya ikan nila. Pilih juga lokasi kolam yang mudah diakses untuk mengangkut bibit ikan dan pakan serta untuk melakukan perawatan kolam. Usahakan juga memilih lokasi kolam yang memiliki sumber air yang cukup dan bersih untuk mengisi kolam. Sobat juga perlu mempertimbangkan ketersediaan sumber listrik yang stabil yang diperlukan untuk menjalankan peralatan seperti pompa air dan aerator yang sangat penting dalam menjaga kualitas air di kolam. Pakan ikan nila merupakan anggaran terbanyak yang kerap dirasakan bagi para pengusaha ikan nila pemula. Oleh karena itu, sobat perlu membuat perencanaan anggaran. Pemberian pakan yang tepat dan berkualitas merupakan salah satu faktor penting dalam budidaya ikan nila. Pemilihan jenis pakan yang diberikan harus disesuaikan dengan ukuran dan umur ikan. Ikan nila pada dasarnya membutuhkan asupan 3% dari bobot badannya. Pada fase awal pemeliharaan, biasanya pakan yang diberikan berupa pakan starter dengan kandungan protein yang cukup tinggi untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan ikan nila.
Selanjutnya, pakan yang diberikan dapat diubah sesuai dengan fase pertumbuhan ikan. Selain pemilihan jenis pakan yang tepat, kualitas pakan juga harus diperhatikan. Pilih pakan yang segar, tidak basi, dan bebas dari kontaminasi. Hal ini dapat mempengaruhi kesehatan dan pertumbuhan ikan. Pemberian pakan juga harus diatur dengan baik, yaitu disesuaikan dengan kebutuhan ikan dan jangan terlalu banyak atau sedikit. Tak hanya itu, variasi pakan juga perlu diperhatikan. Tidak hanya memberikan satu jenis pakan saja, namun juga perlu memberikan jenis pakan lain seperti cacing sutra, ulat Hongkong, jangkrik, atau sayuran hijau. Variasi pakan tersebut dapat membantu menjaga keseimbangan nutrisi yang diperlukan oleh ikan nila. Jangan lupa untuk memberikan pakan secara rutin dan teratur. Hal ini dapat membantu ikan tumbuh dengan sehat dan optimal. Pemberian pakan yang tidak teratur atau kurang dapat mempengaruhi kesehatan ikan dan pertumbuhannya. Selain faktor-faktor di atas, pemula yang ingin memulai usaha ternak ikan nila juga perlu memperhatikan aspek manajemen usaha seperti perencanaan produksi, pengaturan waktu panen, dan strategi pemasaran. Dalam memulai usaha ternak ikan nila, konsistensi dan kesabaran juga sangat penting. Seperti halnya usaha lainnya, membangun usaha ternak ikan nila membutuhkan waktu, tenaga, dan dedikasi yang besar. Namun, dengan persiapan yang matang dan manajemen yang baik, ternak ikan nila dapat menjadi usaha yang menguntungkan bagi pemula. Semoga informasi yang disajikan dalam video ini bermanfaat untuk sobat, terutama para pemula yang baru memulai usaha ternak ikan nila. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Nah, setelah sudah nonton video, Ibu akan membagikan free test ya, post testnya. Nah, ini hasil nonton video tadi, apa yang akan saya lihat. Ini sekarang tentang post testnya. Nah, hasil dari video ini Ibu akan menjelaskan sedikit ya. Nah, di sini orang membudidayakan ikan di kolam air tawar. Nah, di kolam air tawar melakukan budidaya ikan nila. Nah, setelah dibesarkan di sini melalui budidaya selama 3 sampai 4 bulan, akan melakukan pemanenan dan pasca panen. Nah, anak-anakku sudah nonton tadi kan videonya? Ya. Bisa dijelaskan nanti di protesnya? Nah, hasil dari video tadi itu budidaya ikan di air tawar, ikan nila. Jadi orang budidaya ikan nila itu harus benar-benar lihat kondisi lingkungannya, lihat tempat yang strategis, tidak jauh dari tempat listrik, tidak jauh dari transportasi, harus dekat dengan listrik, transportasi supaya pengangkutan pakan ataupun pengangkutan ikan itu berjalan dengan lancar. Tidak boleh kita budidaya ikan itu di atas gunung, karena memang di atas gunung itu kekurangan air. Harus di tempat yang strategis, harus di tempat di mana tempat budidaya kita itu harus tempat yang produktif, tempat yang bagus, tempat yang bisa kita jangkau. Nah, anak-anak saya, kalau kita mau budidaya juga itu harus perlu kita lihat pemberian pakannya, hasil dari budidaya juga biar cepat besar. Ikan kita harus diberikan pakan 2 kali sehari, pagi dan sore, dan juga kita melihat kualitas airnya. Nah, kita pembesaran ikan itu kita juga melihat kualitas air.
Nah, waktunya tinggal 5 menit lagi ya. Tinggal 2 menit. Tinggal 1 menit ya. Kerjakan protesnya dengan baik. Ya. Kerjakan protesnya dengan baik. Nah, jadi
Yes, gimana? Kumpulkan kompresnya. Oh, kita dipakai dulu. Dari podcast tadi, Ibu akan sedikit menjelaskan hasil dari video tadi. Hasil dari podcastnya sangat bagus sekali ya. Yang aku kerjakan, semuanya sudah mengerti hasil dari tontonan tadi juga video. Semuanya mengerjakan dengan bagus. Tepuk tangan dulu. Semuanya bangun dulu.
Di mana pembelajaran kita hari ini? Ya. Apakah anak-anakku sudah bisa memahami? Apa anak-anakku sudah mengerti tentang pemanenan ikan? Apa anak-anakku sudah siap menjadi orang budidaya yang sangat sukses? Nah, tadi dari pembelajaran hari ini kita sudah banyak manfaatnya untuk kita ke depan untuk menjadi seorang budidaya dan memanen hasil ikan yang sangat banyak sekali. Tepuk tangan dulu. Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini, Ibu akan menyimpulkan pemanenan merupakan tindakan awal dalam memperoleh hasil produksi dari kegiatan budidaya. Jadi awal kesuksesan kita itu adalah mulai dari pemanenan. Kesimpulannya pemanenan. Jadi proses ini harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak merusak hasil panen dan mengurangi kualitas ikan yang kita budidayakan. Nah, langkah selanjutnya kesimpulan kita penanganan pasca panen, dan kita harus benar-benar menangani hasil pasca panen kita dengan hati-hati. Setelah kita sudah mendapatkan ikan yang bagus tapi penanganannya juga kurang, otomatis sama halnya tidak berhasil kita melakukan budidaya. Jadi anak-anak saya harus penuh dengan penanganan yang hati-hati. Karena kita sudah mencapai hasil ataupun mendapatkan hasil, otomatis kita harus melakukan penanganan ini secara hati-hati. Supaya hasil yang kita budidayakan dan hasil yang kita panen itu mendapatkan hasil yang bagus, dan juga akan mendapatkan kelimpahan ikan yang banyak, sehingga di produksi kita di pasaran itu akan menghasilkan dan memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Nah, harus benar-benar melakukan penanganan yang lebih eksternal, lebih hati-hati. Kita itu kalau sudah mendapatkan hasil ikan, maunya kita jual di konsumen itu dengan harga tinggi, otomatis kita harus melakukan penanganan pasca panen itu lebih hati-hati, lebih terjaga mutu dari kualitas ikan itu sendiri, supaya kelihatannya tetap segar, tetap fresh, tetap kualitas yang lebih bagus lagi, lebih baik lagi, sehingga produksi kita itu akan membuahkan hasil yang lebih banyak lagi. Anak-anakku sudah memahami? Sudah mengerti masalah ini? Sudah. Berarti anak-anakku cukup sangat mengerti sekali pembelajaran kita hari ini. Nah, Ibu akan memberikan PR ya. PR, kerjaan di rumah. Siapkan, naikin kertas satu lembar. Satu, gambarkan kolam. Gambarkan kolam air tawar dengan ukuran panjang dan lebarnya. Dengan panjang dan lebarnya. Dua, tuliskan cara penanganan pasca panen. Caranya, bagaimana cara kita melakukan penanganan pasca panen? Dua, cara
yang memiliki mutu yang sangat tinggi. Berikan contoh ikan yang memiliki mutu yang sangat tinggi. 4. Soal terakhir. Bagaimana caranya melakukan pasca panen ikan di kolam air tawar? 4. Bagaimana caranya melakukan pasca panen ikan di kolam air tawar? Masih kurang jelas? Bagaimana caranya melakukan pemanenan di kolam air tawar? Sudah apa belum? Sudah. Ya. Jangan lupa dikerjakan di rumah ya. Siap. Itu adalah materi minggu depan. Nah, Ibu akan periksa kembali untuk minggu depan. Harus anak-anak kerjakan di rumah ya. Kalau tidak ada yang mengerjakan di rumah ataupun tidak ada PR untuk minggu depan, Ibu akan memberikan sanksi untuk tidak mengikuti mata pelajaran Ibu untuk ke depannya. Jadi anak-anak harus kerjakan PR-nya di rumah untuk bahan evaluasi kita untuk ke depannya, untuk minggu depan untuk pembelajaran itu. Materi minggu depan, kita akan membahas tentang kualitas panen. Kualitas panen, bagaimana kualitas panen itu kualitasnya aman di tangan konsumsi ataupun konsumen ataupun di pasaran, supaya ikan kita itu lebih diminati, lebih disayangi, lebih disukai oleh orang-orang di pasar ataupun konsumsi di luar daerah ataupun di luar wilayah kita. Jadi anak-anak saya minggu depan harus dipersiapkan ya. Dipersiapkan untuk mempelajari kualitas ikan. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, terlebih dahulu kita berdoa dulu ya. Nah, persilakan ketua kelas maju ke depan untuk pimpin doa. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Mulai. Selesai. Silakan anakku duduk kembali. Terima kasih Ibu Ri. Terima kasih untuk hari ini anak-anakku sayang, karena hari ini sudah pada semangat semua ya. Tepuk tangan semuanya. Tiga kali tepuk pramuka.
Sekian dan terima kasih.